Shalom, teman-teman pemuda Gemim Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita semua, sehingga atas penyertaannya kita boleh ada sampai saat ini. Hari ini, Sabtu 2 Mei 2020, kita akan melaksanakan ibadah. Dan untuk ibadah akan dilaksanakan secara online dalam bentuk video yang akan dibagikan saat ini. Maka saya mewakili Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Ebenezer Silian mengucapkan selamat beribadah untuk teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta dan segala isinya. Engkaulah yang patut kami puji, sembah, dan tinggikan. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua pemberian-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di tiap saat dan kerja. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di tiap langkah kami. Terima kasih untuk bimbingan-Mu di tiap pergumulan hidup kami. Saat ini kami pemuda Gemim Ebenezer Silian hendak beribadah kepadamu. Kami bermohon tenangkanlah hati kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau hadir dalam hati kami, mengurniakan kelegaan atas jiwa-jiwa yang haus ini. Ampunkanlah segala kebodohan dan kesengajaan kami untuk melakukan dosa. Sertai ibadah ini ya Tuhan. Amin. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku
Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati kami, sehingga firman ini akan selalu menjadi berkat dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Ester pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang berkata begini. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Ester ini kita menemukan tentang bagaimana pemeliharaan Allah atau providensia yang diberikan bagi umat yang hidup di saat itu. Memang uniknya dalam kitab Ester ini kita tidak menemukan kata Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak hadir, namun Tuhan selalu ada menyertai, bahkan dibuktikan bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan akan kehidupan umat Yahudi dari ancaman pemusnahan melalui Ratu Ester. Nah, kitab Ester ini secara atau pada umumnya menceritakan tentang 5 tokoh utama. Yang pertama adalah Ahasveros sebagai Raja Persia di saat itu, dan kedua adalah Haman sebagai Perdana Menteri, ketiga adalah Wasti, Ratu sebelum Ester, dan keempat adalah Ester, gadis cantik asli Yahudi yang dipilih atau diangkat sebagai ratu menggantikan Wasti. Dan yang kelima adalah Mordekai, sepupu atau saudara dari Ester yang telah mengadopsi dan membesarkan Ester sebagai putrinya sendiri. Nah, dalam perikop yang kita baca di saat ini menceritakan bagaimana tindakan penyelamatan Allah yang sungguh nyata. Tuhan menyatakan kuasanya di mana sang raja, dalam hal ini Ahasveros, tidak bisa tidur, gelisah atau karena ketidaktenangan dengan adanya suatu beban. Nah, dalam keadaan ini maka Raja Ahasveros mencari tahu tentang siapa itu Mordekai. Nah, ia menyuruh para pegawainya dan membacakan kitab pencatatan sejarah. Nah, dalam kitab sejarah ini ternyata ditemukan suatu catatan tentang Mordekai yang adalah penjaga pintu gerbang yang pernah menyelamatkan raja dari niat jahat sida-sidanya, yaitu Bigtan dan Teres yang akan membunuh raja. Nah, memang luar biasa cara kerja Tuhan yang tidak pernah terduga untuk menyingkapkan kebenaran yang pernah dilakukan oleh Mordekai. Nah, akhirnya Ahasveros teringat dan sadar bahwa ia belum pernah memberikan penghargaan kepada Mordekai yang telah menyelamatkan akan nyawanya. Nah, dalam situasi atau dalam kesempatan ini juga ternyata Haman juga telah hadir di istana raja. Nah, yang uniknya di sini adalah di saat itu Haman berencana untuk melaporkan bagaimana ia sudah membuat tempat untuk menyulakan Mordekai. Tetapi situasi justru berbeda. Karena ketika dia datang di sana, raja memintakan Haman untuk memberikan masukan bagaimana penghargaan yang akan diberikan kepada yang pantas untuk menerimanya. Dan Haman sangat percaya diri bahwa
siapa lagi akan menerima penghargaan ini kalau bukan dia? Akhirnya dia memberikan saran kepada raja penghargaan-penghargaan yang diusulkan, yaitu contohnya adalah memberikan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja, kuda sebagai simbol atau kuda kerajaan sebagai simbol kekuasaan, mahkota kerajaan sebagai simbol kemegahan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, memang penghargaan yang diusulkan oleh Haman kepada raja ternyata adalah dialamatkan kepada Mordekai. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini ternyata sangat menguntungkan umat Yahudi pada saat itu. Karena itu artinya ketika Mordekai dihargai, diberikan apresiasi yang sangat luar biasa oleh raja, menandakan bahwa mereka pasti akan mengalami pembebasan. Dan secara tidak sadar ternyata Ahasverus juga sedang memberikan penghargaan kepada umat Yahudi. Nah, sementara itu ternyata raja tidak mengetahui tentang permusuhan yang terjadi antara Mordekai dengan Haman, sehingga raja meminta supaya penghargaan ini diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan mau tidak mau Haman harus loyal kepada atasan. Dia justru memberikan penghormatan kepada Mordekai. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kisah bagaimana Tuhan memberikan penghargaan yang sungguh luar biasa kepada manusia yang betul-betul hidup jujur dan tulus ikhlas di hadapannya. Begitu juga dengan kita manusia, kita belajar saudara-saudara bahwa memang tidak ada salahnya jika kita menginginkan sebuah penghargaan. Tetapi yang menjadi keliru adalah motivasi, niat yang ada dalam diri kita. Apalagi kalau niat itu adalah untuk menjatuhkan sesama. Apalagi kalau motivasi kita adalah untuk merencanakan kejahatan bagi orang lain. Saudara-saudaraku, teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, marilah kita hidup belajar dari seorang Mordekai, bahwa ketika dia melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan kehendak Tuhan, dia melakukan tugasnya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, maka bukan hanya di mata manusia dia dipandang berharga, tetapi sesungguhnya penghargaan yang luar biasa adalah ketika Tuhan memandang atau menilai semuanya itu, dan itu pasti akan terus jadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi keselamatan, bukan hanya Mordekai tetapi seluruh umat Yahudi yang ada di waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari orang lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Dan ketika kita melakukannya dalam segala kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, kejujuran, maka percaya Tuhan pasti akan memperhitungkan segalanya untuk kita. Dan di balik semua itu, Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang melebihi kita harapkan kalau kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you, I found my strength. And now, I give my life for the glory of your name. Your name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pujian, syukur, sembah kami naikkan atas tuntunan penyertaanmu, sehingga ibadah pemuda Gemim Ebenezer saat ini boleh terlaksana. Allah Bapa yang kami muliakan, saat ini kami datang sambil membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkenan kiranya Engkau melawat dunia ini yang sedang sakit oleh karena virus corona. Pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami di seluruh dunia yang berstatus ODP, PDP, dan positif. Kepada para medis yang terus berjuang dalam penanganan, kiranya dianugerahkan hikmat, kesehatan, dan umur panjang. Tuhan, tolong pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok negeri. Karuniakanlah hikmat, kesehatan, dan kekuatan, sehingga mereka dapat menemukan solusi, kebijakan yang tepat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, pimpin para pendeta, guru agama, penatua, syamas, gembala, misionaris, evangelis yang tersebar di seantero muka bumi ini. Karuniakanlah semangat, sukacita, kesehatan, kemampuan dalam melayani dan menguatkan jemaat di tengah krisis ini. Ajarkan kami masyarakat dan jemaat untuk dapat menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya Tuhan, saat ini kami pun bersyukur boleh ada di tanggal 2 Mei yang kami peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya Tuhan, berkati Menteri Pendidikan Nasional Mas Menteri Nadiem Makarim bersama jajaran. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan hikmat bagi mereka dalam mengambil kebijakan demi kemajuan pendidikan nasional. Tuhan berkati guru-guru, dosen se-Indonesia. Tuhan memberikan semangat bagi mereka
dalam mengambil bagian mencerdaskan anak bangsa. Tuhan berkati seluruh peserta didik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Karuniakanlah semangat menimba ilmu, semangat membangun bangsa. Kiranya lewat generasi ini akan muncul orang-orang yang berhikmat yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Tuhan berkati pembelajaran daring online yang sementara berlangsung di tengah krisis pandemik ini. Kiranya keterbatasan akses tidak akan melunturkan semangat para guru, dosen, siswa, dan mahasiswa dalam belajar, termasuk teman-teman pemuda Gemim Ebenezer Silian. Ya Tuhan, saat ini kami pun berdoa bagi pemuda Gemim Ebenezer Silian. Tuhan menolong kami dalam pergaulan, menjagai kami sehingga dapat bergaul secara sehat, menampilkan nilai-nilai Kristiani dalam kami bergaul bersama dengan sahabat ataupun pacar kami. Tuhan menolong kami yang sementara bekerja, beri kami semangat, sukacita dalam bekerja, sebagai syukur kami kepada Engkau yang memberi kami pekerjaan. Kepada mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan yang kiranya buka jalan dan memberikan pekerjaan yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Berkati kiranya pelayanan pemuda Gemim Ebenezer Silian. Berilah kami semangat, sukacita melayani Tuhan dan jemaat. Tumbuhkanlah jiwa kritis kami sebagai anak muda dalam menyikapi, memberikan solusi terhadap isu-isu hangat yang berkembang di masyarakat. Berkati kiranya seluruh pemuda Gemim Ebenezer yang telah beribadah saat ini, termasuk di dalamnya para pengisi acara, Pendeta Sasrilia Lorameng STH, Saudari Meilani Dayo, Saudara Vanli Dayo, SPD, dan Penatua Jonathan Solang. Kiranya pelayanan kami hari ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi atas doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, oh, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal.
Mari berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk ibadah yang boleh terlaksana saat ini, dan biarlah berkat Tuhan yang akan terus mengalir dalam kehidupan kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam, dan puji Tuhan, di mana ibadah kita boleh terlaksana dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Ini semua karena tuntunannya Tuhan Yesus Kristus. Dan diucapkan banyak terima kasih pada seluruh teman-teman pemuda-pemudi yang telah ambil bagian untuk beribadah. Dan walaupun jarak yang berbeda yang memisahkan kita jauh, tapi kita tetap satu dalam Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Dan teman-teman, seperti biasa, tiap hari Sabtu kita luangkan waktu teman-teman untuk kita menyembah, memuji Tuhan lewat ibadah jarak jauh. Tetap jaga kesehatan teman-teman, semangat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih dan shalom.